syukran ala taqdimihi. Asallahu an yaj'ala ulumana wa ulumahum nafi'ah lid-dini wal ummah fid dunya wal akhirah. Acara selanjutnya yaitu pemberian dan penyampaian sambutan yang akan dibawakan oleh Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren kepada Bapak Dr. Bastang Said MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kita muliakan, yang kita ta'zimi, beliau adalah guru kita, orang tua kita semua, Bapak Kiai Haji Hilmi Abdul Mubin LC. Kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan di dalam rangka menjalankan amanah Allah yang dititipkan kepada beliau, mencerdaskan kehidupan bangsa yang di dalamnya adalah anandaku semua. Yang kami muliakan, yang kami hormati, ini sahabat saya, Bapak Rektor Universitas Ummul Qura, sahabat saya Dr. Haji Saiful Falah MPD, insya Allah segera menjadi universitas. Dan kalau sudah menjadi universitas, maka apa tadi yang menjadi isi pidato beliau, ada integrasi keilmuan, tidak lagi hanya semata PAI, tidak hanya semata syariah, tapi juga sudah bisa ada matematik, ada biologi, ada fisika, dan ada ilmu-ilmu yang memang sesungguhnya bersumber dari peradaban Islam. Tepuk tangan untuk Institut Ummul Qura. Yang saya muliakan, yang saya hormati, orang tua kita, Rois Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Bundari Abbas, yang insya Allah semoga juga pesantrennya Kiai segera bisa sama dengan Ummul Qura, tetapi kemudian tentu dengan kekhasan yang benar-benar salafiyah. Kalau Ummul Qura adalah disebut pesantren terintegrasi dengan pendidikan umum, sebagai salah satu jenis dari pendidikan pesantren yang teramanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18. Sementara nanti pesantrennya Pak Kiai Abbas Rois Surya, semoga nanti di jenis yang kedua disebut sebagai pendidikan non formalnya pesantren, tetapi negara juga mengakui akan alumni dan lulusan-lulusannya. Yang kami muliakan, yang kami hormati, sahabat saya Dr. Haji Syamsur Rizal, beliau adalah Wakil Rektor Institut Ummul Qura, juga adalah Ketua Tanfizia NWC NU Kecamatan Lewiliang. Kemudian para pengasuh, para pembina, Ibu Nyai, kemudian para pembina MTS MA, dan yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh anak-anakku calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Anandaku semua, kalau saya mengatakan pesantren, Anda mengepalkan tangannya dan meneriakkan hebat. Kita tes, pesantren hebat. Lalu saya mengatakan santri top, acungkan jempol dan kemudian dengan jempol, santri. Lalu setelah itu saya bilang santri top, stop bullying, stop kekerasan. Bisa? Oke, kita mulai. Pesantren, pesantren, santri, santri top, stop bullying, stop kekerasan. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu tema Hari Santri tahun ini adalah
menyambung juang merengkuh masa depan. Jadi kalau saya bilang menyambung juang, kalian mengatakan merengkuh masa depan. Menyambung juang, menyambung juang, menyambung juang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anakku semua, bangsa kita ini kita patut bersyukur karena tidak ada bangsa yang sebesar Indonesia. Kalau kalian membuka Google, menggoogling, tidak ada bangsa yang sebesar satuan-satuan pendidikannya, yang itu di dalam naungan pendidikan Islam. Kita memiliki penduduk 275 juta penduduk, dengan jumlah santri kira-kira ada 12 juta, yang di dalamnya ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah diniyah takmiliyah, ada lewiliang juga di situ. Tapi kemudian kita bukan negara Islam, tetapi hampir seluruh kebutuhannya umat Islam dipenuhi oleh negara. Makanya bagi kita umat Islam di Indonesia, utamanya di kanun-kanunnya Nahdlatul Ulama, tidak pernah lagi berpikir untuk mendirikan negara Islam. Karena bagi kita tanpa negara Islam, alhamdulillah, kebutuhan umat Islam itu difasilitasi oleh negara. Anak-anakku semua, tahu nggak sejarahnya Hari Santri itu? Bahwa di Muktamar 1936 itu berkumpul para pengasuh pesantren Pak Kiai. Pak Kiai pasti sudah Rois Surya. 1936 berkumpul para pengasuh pesantren di Banjarmasin. Lalu ada salah satu keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang di dalamnya adalah pengasuh pesantren, bahwa Indonesia bukan negeri yang Darul Islam, tetapi Indonesia negeri yang Darussalam. Jadi kita bukan negara agama, tetapi negara yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kedamaian. Siapa itu? Itulah Nusantara yang kemudian bernama Indonesia. Makanya bagi kita umat Islam di Indonesia tidak pernah lagi memperdebatkan apakah kita negara Islam atau bukan negara Islam. Karena bagi kita yang penting kita bisa aman, bisa kemudian menjalankan perintah Allah. Makanya Profesor Ki Agil Siraj mengatakan, berkaca dari Timur Tengah anandaku semua, coba lihat di Timur Tengah, hari ini Libanon bergejolak. Kemudian sekarang Israel mulai menembaki Iran, dan kira-kira akan hampir bisa terjadi perang yang ada di Timur Tengah. Padahal mereka di sana sumbernya Islam. Tetapi kita di Indonesia bukan negara Islam, tetapi alhamdulillah kita bisa hidup rukun dan damai, bisa kita bertemu dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena ada infrastruktur sosial yang disebut dengan pondok pesantren. Mereka lah kemudian para pondok pesantren, para kiai, yang sesungguhnya juga anakku semua, pesantren, para kiai telah membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan tugasnya Pak Kiai Saiful Fala, bukan tugasnya Pak Kiai Abbas, bukan tugasnya Pak Samsur Rizal, tapi tugasnya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi di Indonesia, tugas-tugas negara itu juga diambil alih oleh masyarakat, dan negara harus mengucapkan terima kasih kepada pondok pesantren karena kewajiban itu juga turut serta diperankan oleh pondok pesantren. Nah, oleh karena itu Ketua Umum PBNU sering mengatakan, tidak wajib NU mendirikan lembaga pendidikan, tidak wajib Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan, tidak wajib mendirikan rumah sakit. Yang wajib melakukan semua itu adalah negara. Tetapi begitu kemudian masyarakat melakukan itu, maka negara harus mendukungnya. Maka apa yang dilakukan oleh Ummul Qura adalah yang harus didukung oleh negara. Walaupun memang Bapak Ibu sekalian, para pengasuh pesantren, Pak Kiai Saiful Fala, Pak Kiai Samsur Rizal, memang tentu tidak maksimal bantuannya negara. Karena coba membayangkan kalau negara semua menegrikan 41.000 pesantren, itu duit dari mana negara? Sekarang penegriannya saja madrasah aliyah itu kajiannya cukup mendalam. Karena begitu dinegrikan, yang pertama dosennya dari mana? Gajinya dari negara.
Gedungnya dari mana? Gedungnya dari negara, administrasinya dari negara. Sehingga membayangkan ketika kemudian 41.000 pesantren semua jadi negerikan, duit dari mana? Itu berarti bahwa sebenarnya negara mengucapkan terima kasih kepada pondok pesantren yang telah berkontribusi nyata ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur anak-anakku semua. Kalian alumni pesantren, masa depannya jelas. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa pesantren itu diberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi oleh negara. Bagaimana bentuk rekognisinya? Silahkan dirikan pesantren yang kemudian para lulusannya bisa saja menjadi apa di kemudian hari. Alhamdulillah, walaupun belum ada undang-undang waktu itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden, wakil presiden Kiai Haji Hamzah Has, lalu kemudian yang terakhir Abah Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden. Kemarin Pak Wakil Presiden acara Habit Train, beliau mengatakan di masa yang akan datang jangankan menteri dari berlatar belakang santri, dari presiden wakil presiden di masa yang akan datang harus lahir dari pesantren. Kenapa? Karena santri itu sudah diperbaiki akhlaknya, tidak mudah putus asa, jujur, disiplin orangnya, mandiri orangnya, apa adanya, tidak neko-neko, tidak pandai bersandiwara. Makanya tahun 2017 Pak Jokowi memanggil Pak Menteri waktu itu, Menteri Ketenagakerjaan, bahwa beliau mengatakan, Pak Presiden Jokowi, santri itu keren sekali, soft skillnya sudah bagus sekali, mandiri orangnya, disiplin, jujur, apa adanya, tidak neko-neko. Tapi yang belum ada di pesantren, di santri adalah skillnya, keterampilannya. Makanya tahun 2017 dibantu pembangunan balai latihan kerja di pondok pesantren. Untuk apa? Untuk menjembatani antara soft skill dengan skill hard yang dimiliki oleh santri. Akhirnya ketika kemudian santri menjadi bekerja di suatu waktu, sebenarnya yang paling disiplin adalah santri. Kenapa? Sudah terbiasa di pondok pesantrennya. Tidak mudah mengundurkan diri, tidak mudah putus asa, tidak mudah berkecil hati. Kenapa? Karena sudah terlatih dan diolah kesadaran-kesadaran itu ketika mondok di pesantren. Makanya sebenarnya pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling dinantikan di masa yang akan datang. Makanya Bung Profesor Sutomo sering mengatakan bahwa pesantren adalah tempat untuk benar-benar melahirkan calon pemimpin bangsa. Karena di dalamnya sudah kuat integritasnya, kejujurannya bisa dipertaruhkan, keberaniannya apalagi, dan yang paling penting adalah konsistensi NKRI-nya tidak dipertanyakan lagi. Kemudian yang kedua, anak-anakku semua yang kami muliakan, ini kalau tidak salah Ummul Qura kayaknya kurang mendapatkan program beasiswa santri berprestasi. Tuh. Nah, padahal ini pengumumannya ada Pak Kandep Bogor. Itu pengumuman seringkali setiap tahun. Anak-anakku semuanya, kita patut bersyukur karena di Undang-Undang Nomor 18 itu ada dana abadi pesantren yang negara berikan untuk menguatkan sumber daya manusia pesantren dan guru-guru di pondok pesantren. Silakan di googling di internet, namanya PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Tahun 2023 Kementerian Agama memberikan beasiswa kepada 1020 santri seluruh Indonesia. Kuliah di UI, UGM, IPB, Airlangga Surabaya, ITS, UIN, kemudian ada juga perguruan tinggi swasta, ada di UNU, ada di Unwahas, lalu kemudian ada di Ma'had Ali, 7 Ma'had Ali. Untuk apa? Dalam rangka menguatkan sumber daya manusia santri. Bukan hanya prodi dalam rangka menjadi mutafaqih fiddin, tapi juga prodi-prodi yang mengintegrasikan antara sains dengan agama. Makanya anakku, kalau suatu waktu ke kedokteran UIN Jakarta, hari ini saya diundang juga untuk menyumpah apoteker. Tapi karena ini sudah saya komitmen ke Ummul Qura. Jadi pagi ini juga sedang disumpah berlangsung
Sumpah untuk Apoteker, dan itu alumni program beasiswa santri berprestasi. Saya minta Kasubdit yang lain untuk menghadiri, karena bagi saya bahwa ini jauh lebih penting, karena inilah aset masa depan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu silakan Ummul Qura. Kalau tidak didaftarkan berarti sebenarnya kita tidak memberikan hak-haknya anak-anak kita. Karena di situ ada haknya anak kita yang lulusan madrasah aliyah, ada SMK, ada SMA, silakan daftar. Silakan berkompetisi. Kalau anak-anakku kira-kira walaupun belum dibuka pendaftarannya, silakan daftar di UI. Di UI, UGM, seluruh prodi boleh didaftar. Kalau nanti sudah lulus, lapor ke Kementerian Agama, kita integrasikan sebagai calon penerima beasiswa santri berprestasi yang itu berasal dari dana abadi pesantren. Nah, oleh karena itu anakku, kalian punya masa depan yang gemilang. Jangan pernah berkecil hati, jangan tidak percaya diri. Selamat datang dari Kemenak. Ya, Kemenak pesantren ya, Kabupaten Bogor. Nanti ada tugasnya Pak Kemenak untuk memudahkan pesantrennya Pak Ki Abbas. Anak-anakku semua yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kalian punya masa depan. Tidak sama pada saat kami masih di pesantren. Saya itu 12 tahun di pondok pesantren. Mulai ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 3 madrasah aliyah. Dan itu anakku kalau suatu waktu datang ke kota Sengkang, ada satu kota Sengkang namanya Kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan, masuk ke sebuah Masjid Agung Ummul Qura namanya juga. Masjid Agung Ummul Qura itu 4 tahun saya menjadi marbot masjid. Masjid Raya Ummul Qura, sekarang namanya Masjid Agung Ummul Qura, itu 4 tahun tugas saya benar-benar membersihkan toilet setiap hari sebelum ke pesantren. Kemudian bawa celengan setiap hari Jumat, dan kemudian sesudah maghrib dan sesudah salat subuh. Itu benar-benar saya lakoni selama 4 tahun. Dan untungnya menjadi tinggal di pondok pesantren, karena di tradisinya di Bugis di Sulawesi Selatan itu, setiap ada orang mati dipanggil santri untuk ngaji, dan amplopnya tidak main-main. Bayangkan kalau ada orang meninggal, mohon maaf, nauzubillah min zalik, jangan. Tapi kalau ada bendera putih, itu santri gembira. Kenapa? Siapa nanti yang diundang untuk ngaji? Dan semua orang yang masyarakat yang ingin mengundang santri untuk mengaji di Masjid Agung, karena saya tinggal di Masjid Raya itu pasti lewat saya. Maka otomatis saya harus juga ikut. Bayangkan tradisinya di pesantren, satu orang mati itu bisa 4-5 kali kita hadiri. Karena begitu ada mayatnya dibaringkan, tidak boleh hening dari suara Al-Quran. Maka sudah dipanggil 15 santri untuk ngaji. Waktu itu ya lumayan. Kemudian hari pertama nanti malam takziah harus ngaji lagi. Kemudian malam ketiga ngaji lagi, malam ketujuh bukan hanya ngaji, hari ketujuhnya ngaji, malam ketujuhnya ngaji, dan kemudian bawa bisyaro pulang. Hari ke-40, hari ke-100, begitulah berputar. Sampai kemudian pada saat musim haji begitu juga. Jadi di tradisinya Bugis Makassar itu tidak boleh selama jamaah berada di tanah suci, pada malam Jumat tidak boleh tidak ada zikir yang berkaitan dengan qiraah barazanji. Makanya santri-santri itu hafal mati barazanji. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dan seterusnya kita hafal mati karena seringnya kita menjadi pembaca barazanji di jamaah haji umrah maupun jamaah haji yang asli. Nah, oleh karena itu anak-anakku, alangkah tidak bahagianya orang yang tidak pernah mondok. Kebahagiaan yang paling bagus adalah kebahagiaan tinggal di pesantren. Banyak cerita-cerita yang lahir itu ketika kita tinggal di pondok pesantren. Dan hebatnya orang tinggal di pondok pesantren, kenapa? Karena pergaulannya bukan hanya internal sekampungnya, bukan hanya internal sesama sukunya, tetapi pergaulannya adalah lintas provinsi, lintas Nusantara. Karena ada santri juga dari Malaysia, ada dari Brunei.
Makanya anak-anakku, berbahagialah bisa menjadi bagian dari keluarga besar pondok pesantren, dan lebih berbahagia lagi karena bisa menjadi bagian dari pondok pesantren Ummul Qura Lewiliang ini. Sekali lagi salam hangat dari Pak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, salam hangat dari Pak Dirjen Pendidikan Islam Profesor Abu Rohmat, yang mendoakan selalu anak-anakku semoga menjadi anak bangsa yang terbaik ketika Indonesia 1 abad 2045, yang SD ini saya membayangkan umurnya kira-kira sudah 25 tahun. Ketika Indonesia 1 abad 2045, yang kecil-kecil ini berarti sudah punya istri, sudah punya suami, dan sudah tuntas pendidikannya. Maka masa depan bangsa 1 abad Indonesia berada di tangan kalian semuanya. Terima kasih kepada pengasuh pesantren Ayahanda Kiai Haji Hilmi, kemudian sahabat saya Pak Saiful, Pak Samsur Rizal, Pak Kiai PCNU, kemudian Kemenak Bogor, dan para pengasuh pembina pesantren. Saya mewakili negara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena sesungguhnya tugas ini adalah tugasnya negara, tapi telah juga diambil alih oleh masyarakat, sehingga negara harus mendukung seluruh proses apa yang terjadi di pondok pesantren. Terima kasih, semoga berberkah apa yang kita ikhtiarkan, dan kita doakan semua semoga pesantren Ummul Qura makin berkibar benderanya. Nanti perguruan tingginya bukan hanya institut, tapi juga bisa menjadi universitas. Dan silakan Pak Kiai Saiful Fala, Pak Samsur Rizal, tentu restunya Ayahanda Kiai Haji Hilmi, coba planning dirikan Ma'had Ali. Dirikan Ma'had Ali, karena itu juga perguruan tinggi yang sudah diakui oleh negara. Lulusannya setara dengan perguruan tinggi yang sudah berdiri sebelumnya. Terima kasih, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya sebagai manusia biasa. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikannya. Semoga kita sebagai pendengar bisa mengambil manfaat dan barokah dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin.